قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه في هذه الآية أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية صيرت عيون العلماء بالله في خوارهم. وقال رضي الله عنه ليلة السبت في الروحة 21 شوال سنة 1353 عندما يقرؤون العامة دعاء الحبيب أحمد بن عمر بن سميت المنظوم جمعا الذي أوله ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا. قال أخذ الحبيب أحمد بن عمر قوله وعلى صحب المصابيح الغرار من قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم. والثاني من قوله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء. أين الاكتفاء لأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ أين الاقتداء بهم؟ أين الاتباع لهم؟ مضت الأعمار سدى والأوقات مهملة كل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. تكفل المولى بالرزق. قال الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. Berkata Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf tentang ayat Al-Quran, afa aminu makrallah. Afa aminu, apakah mereka pernah merasa aman daripada murkanya Allah, tipu dayanya Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman daripada tipu dayanya Allah kecuali kelompok atau orang-orang yang merugi. Kita manusia diperintahkan untuk terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mengejar rahmatnya Allah, dan apapun yang kita dapatkan dari kemuliaan, keistimewaan, jangan membuat kita meninggalkan apa yang harus kita kejar. Dan jangan pernah merasa mendapatkan apa yang sudah kita kejar dari rahmat, dari kemuliaan, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena itu akan membuat kita merasa aman, membuat kita merasa tenang. Padahal bisa jadi apa yang kita dapatkan membuat kita tertipu. Kalau kita sudah merasa mendapatkan apa yang kita kejar, merasa mendapatkan apa yang sudah kita kejar, akhirnya kita tertipu. Ketika kita tertipu, kita akan mengurangi pengejaran atau meremehkan yang lainnya, yang akhirnya kenikmatan, kemuliaan yang saat itu kita dapatkan akan diambil oleh Allah seketika. Karena itu para aulia as-salihun, mereka itu tidak pernah menganggap pernah mendapatkan atau sudah mendapatkan, sehingga mereka terus mengejar dan terus berbuat. Meningkat, menambah, memperbaiki, ya, mengoreksi,
dari apa yang sudah diperbuat, apa yang akan diperbuat, itu terus dari mereka. Hari-harinya dipenuhi ya, untuk memperbaiki, meningkatkan dan menambah. Bagaimana caranya waktu-waktunya itu tidak ada terlewat sedikit pun kecuali manfaat, kecuali menguntungkan. Dan mereka tidak pernah merasa sudah mendapatkan. Karena mereka itu ketika mendapatkan yang dikejar, mereka merasa bahwa yang dikejar itu belum sempurna ia dapatkan. Sehingga dia terus mengejar untuk menyempurnakan. Ketika mendapatkan, dia merasa belum sempurna, terus mengejar. Dan tidak pernah berhenti. Nah, seperti kita untuk dunia. Kalau mereka untuk akhiratnya, menuju kepada Allah, kalau kita untuk dunia. Kita sudah mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan untuk mencukupi keluarga, ada. Tapi kita pernah berhenti? Enggak, kita terus mencari. Apa ya? Yang kiranya bisa tambah banyak, nah tambah besar terus. Padahal yang sudah kita dapatkan ini sudah cukup untuk kehidupan keluarga. Tapi kita nggak pernah berhenti, terus. Sudah mendapatkan, kita nggak pernah berhenti, terus. Sudah mendapatkan, terus. Bahkan apa yang dimiliki bukan hanya untuk dia dan anaknya, bahkan untuk cucunya bisa. Bukan satu cucu, beberapa cucu. Tapi dia nggak pernah berhenti, terus. Tapi kalau mereka coba, lihat mereka. Kalau untuk urusan dunia, berhenti mereka. Punya. Beberapa kali kita sering ceritakan itu. Punya toko, buka. Dapat cukup untuk hari itu, ditutup sama mereka, ditinggalkan. Para sahabat, mau meraih kemuliaan sedekah, kerja. Dapat upah, buat sedekah, berhenti, kerja. Lalu, istirahat, tidur. Lalu jagongan, nongkrong, ngobrol sana, enggak, ibadah. Kalau untuk dunia berhenti mereka. Para aulia itu, para sahabat, para tabiin, kalau untuk dunia berhenti ketika sudah mendapatkan apa yang cukup untuk hari itu. Urusan besok dipikir besok. Tapi kalau urusan akhirat, enggak. Pernah kita melihat mereka berhenti, libur? Nggak ada. Yang ada apapun yang tertinggal, bukan sengaja ditinggal, tertinggal, itu diganti di waktu yang lain. Itu bagi mereka yang masih punya waktu luang. Bagi mereka yang masih punya waktu luang, diganti waktu lain. Mereka yang nggak punya waktu luang, yang tertinggal itu yang ada penyesalan, kesedihan. Seperti Abdullah bin Husain bin Tahir, 24 jam sudah teratur rapi. Ilmu, Quran, ibadah ini, ibadah itu. Tertinggal, nggak bisa diqadai. Nggak bisa digantikan dengan dalam waktu yang lain. Yang ada hanya membuat beliau apa? Nangis, sedih. Karena tertinggal. Nggak pernah berhenti itu, terus. Kenapa? Nggak pernah merasa aman. Dengan tipu dayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak pernah berhenti walaupun sudah mendapatkan, bahkan mereka tidak pernah merasa mendapatkan. Adapun orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak cerdas, ketika mendapatkan nyantai, alhamdulillah sudah dapat. Nah, kalau urusan dunia akhiratnya seperti itu, alhamdulillah, alhamdulillah sudah memiliki, alhamdulillah sudah meraih, nyantai sudah, libur dulu, sehari, 2 hari, ya, atau 3 hari, dan lain sebagainya. Padahal tipu dayanya ini halus, hampir tidak dirasa oleh orangnya, hampir tidak dirasa. Bahkan terkadang orang yang tertipu dengan tipu dayanya Allah ini, orang yang tertipu dengan tipu dayanya Allah ini, merasa ia dicintai justru. Merasa dicintai. Ibarat anak itu merasa dimanja.
merasa dimanja, padahal enggak, merasa dimanja, merasa diperhatikan, padahal tidak. Apa yang dimau, apa yang diminta dikasih, tapi bukan untuk membahagiakan, menyenangkan, justru membuat dia akan sangat merasa kehilangan atau sangat sedih. Nah, orang kalau sekedar kehilangan nggak bisa membuat gendeng, nggak bisa membuat gila. Nah, kalau dia merasa sangat kehilangan, orang yang waras bisa linglung. Nah, itu Allah dikasih apa yang dimau sama Allah, dikasih. Tapi apa? Itu semuanya Pak dikasih oleh Allah tujuannya untuk agar ia merasa sangat kehilangan. Dengannya sudah menjadi orang yang terhina di kehidupan dunianya, apalagi di akhiratnya nanti. Ya, itu mereka. Makanya itu para aulia, mereka tidak pernah merasa aman daripada tipu daya yang ada, sehingga mereka apa? Terus berusaha meningkat dan meningkat. Meningkat dan meningkat. Nah, sehingga Allah menggabungkan, mengkelompokkan orang-orang yang merasa aman tadi itu dengan apa? Dengan orang-orang yang merugi. Nah, ini kan merasa aman daripada tipu dayanya Allah itu ada orang-orang bodoh, orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Lah, ayat ini dikatakan oleh beliau, ayat ini membuat pemikiran para ulama, pandangan para ulama itu lemah, dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan rasa khawatir. Dengan ayat ini para ulama, karena itu mereka itu melakukan ini takut, melakukan itu takut tidak diterima, takut kurang pantas, takut terus seperti itu. Takut ini tipu daya. Karena itu mereka selalu apa? Mengakui bahwa nggak punya apa-apa. Ya Rabb, ma ma'na amal wa kasbuna kullu, menganggap tidak punya apa-apa. Yang ini, yang itu, semuanya seperti itu, menganggap tidak memiliki apa. Termasuk Habib Ahmad bin Abdurrahman, sebagaimana sudah pernah kita ceritakan, merasa nggak punya apa-apa, padahal memiliki di atas rata-rata, memiliki di atas rata-rata, tapi merasa nggak punya apa-apa. Yaitu takut itu menjadi tipu daya dari Allah kepada mereka yang ingin menghancurkan mereka dengan sekuat-kuatnya. Ya, itu akhirnya mereka dipenuhi dengan rasa takut, khawatir, meningkat dan memperbaik, terus bersyukur dan menambah dan yang lain sebagainya. Dalam perkataan yang lain, pada malam Sabtu di Rawhah pada tanggal 21 Syawal tahun 1353, ketika orang-orang membaca doanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, doanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait yang sering kita baca, ya, Rabbana fa'ana bima alam tana rabbi alimna alladhiyan fa'una rabbi alim. Ini doanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Lah, ketika orang-orang membaca doa tersebut, beliau menjelaskan bahwa Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ini mengatakan wa ala sahbil masabihil urar, ada di dalam doanya kan gitu, ya, kepada para sahabat, kepada para al-masabih al-ghurar, mereka yang dipenuhi dengan cahaya, ya, yang dipenuhi dengan sinar. Itu diambil dari apa? Dari sabdanya Nabi. Ya. Beliau mengatakan wa ala sahbil masabihil ghurar. Jadi para sahabatnya Nabi itu diibaratkan sinar cahaya oleh beliau, diambil dari sabdanya Nabi. Jadi gampangnya gini, para aulia ketika membuat doa, dalam doanya itu pasti menukil dari sabdanya Nabi, ya, menukil dari sabdanya Nabi. Nah, bukan sembarang doa yang mereka buat, mereka membuat menukil. Nah, tapi yang mengerti, yang paham tahu, oh ini dari apa perkataan ini atau kalimat ini
sesuai dengan sabdanya Nabi. Nah, seperti ini. Kita dikasih paham, dikasih tahu. Oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith, katanya Habib Ahmad bin Abdurrahman, bahwa beliau ini ucapannya wa ala sahbil masabihil urar itu mengambil dari sabdanya Nabi. Nah, yang menyatakan bahwa para sahabat itu seperti sinar, seperti cahaya yang menerangi, yang menyinari. Nah, sabdanya Nabi apa? Ashabi kan nujum. Nah, ashabi kan nujum. Para sahabatku, katanya Rasulullah, seperti bintang. Nah, seperti bintang yang menyinari, ya, yang mempercantik, ya, mempercantik. Nah, kalau hanya bulan tidak ada bintangnya kurang cantik. Nah, lah ada bintang mempercantik bulan, kan gitu ya, mempercantik bulan. Orang ganteng nggak punya pasangan kan tidak enak. Hah? Apa manfaatnya gantengnya? Kalau tidak punya pasangan, atau cantik nggak punya pasangan, buat apa? Tidak payu. Hah? Payu ini mek dikai cicip-cicipan tok, buat apa? Hah? Sampah berarti kan gitu kan? Sampah. Nah ini ndak. Itu sahabatnya ashabi kan nujum. Para sahabatku itu seperti bintang yang menyinari, yang memperindah, mempercantik. Sehingga Nabi mengatakan bi ayyihi muqtadaitum, kepada siapapun kalian itu mengikuti, ya, mau mengikuti Sayyidina Abu Bakar, atau mau mengikuti Sayyidina Umar, atau mau mengikuti Sayyidina Utsman, atau mau mengikuti Sayyidina Ali, atau mengikuti Abdurrahman bin Auf, atau mengikuti sahabat ini, sahabat itu, dan lain sebagainya. Dengan siapapun kalian mengikuti dari mereka, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalian akan mendapatkan atau meraih tujuan. Jadi nggak harus semuanya, enggak. Satu aja kita ngikuti mereka, kita akan sampai. Nah, apalagi kalau kita mengikuti semuanya. Nah, ini Nabi mengatakan dengan siapapun kalian mengikuti. Lah, berarti semuanya dalam keadaan apa? Semua benar. Semuanya benar. Para sahabat semuanya benar. Sehingga dengan siapa kita mengikuti, insya Allah akan selamat, akan beruntung, akan sampai. Yang kedua dari hadisnya Rasulullah, antumul wurul muhajjalun min atharil wudu. Kalian itu nanti di hari kiamat terlihat memiliki cahaya di bagian wajah, tangan, dan kaki. Ya, wajah, tangan, dan kaki. Dari mana cahaya itu? Dari wudu. Ya, jadi wudu. Jadi ketika wudu ini akan memberikan cahaya. Nah, karena itu beliau mengatakan masabihil urar. Urar diambil daripada urul muhajjalun min atharil wudu. Lalu beliau tegaskan, ainal iktifa li ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Mana iktifa kita, pencocokan kita dengan para sahabat. Ainal iktida bihim. Mana peneladanan kita kepada para sahabat. Ainal ittiba lahum. Mana meniru, mengikuti para sahabat. Nah, kalau salah satu dari mereka itu bisa membuat kita beruntung, selamat, mana kita dalam meneladani, mengikuti, menjalankan apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mana? Yang ada apa? Madhatil a'mar sudah wal augat muhammalah. Berlalu waktu dalam kehidupan kita ini sia-sia. Ya, sia-sia. Enggak ada yang menguntungkan, tidak ada yang istimewa. Berlalu waktu. Oh enggak, alhamdulillah saya punya rutinan pagi ini, pagi itu. Tapi globalkan secara keseluruhan dengan kegiatan yang kebaik yang kamu lakukan. Mana yang terbesar? Mana yang terbanyak? Kamu membaca Al-Quran, kamu sholat, kamu membaca zikir, kamu menghadiri majelis, dan lain sebagainya. Globalkan secara keseluruhan dalam 1 tahun atau dalam 1 pekan. Globalkan coba. Mana yang unggul? Berapa keunggulannya? Berapa keunggulannya? Kosongnya, sia-sianya itu 80, 85, 90%. Isinya paling 10 atau 5%. Sesuai? Nggak sesuai. Berarti apa? Sama, terbuang waktu sia-sia.
terbuang waktu, usia kita ini sia-sia. Nah, yang tidak menghasilkan, tidak menguntungkan. Padahal selama ini kita merasa, alhamdulillah aku melu isu, melu bengi, alhamdulillah. Kita sudah bersyukur-syukur. Hitungan dalam 1 pekan itu. Nah, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Ternyata nggak imbang. Nah, tidak imbang. Lalainya, lupanya, jauhnya masih lebih dominan, lebih banyak. Nah, lebih banyak. Yang ada itu yang ada pada kehidupan kita. Madhatil amar wal sudah wal augat muhmala. Padahal kullu nafasin min anfasik jauharatun la qimatalah. Per nafas. Dari banyaknya nafasnya kamu adalah sangat berharga yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Kita bisa beli 1 nafas saja, beli, nggak bisa. Dengan segala yang kita miliki. Kita punya 1 kota atau kita punya 1 pulau, jual itu semuanya. Kota yang kamu punya, pulau yang kamu punya, kendaraan yang kamu punya, jual semuanya, beli 1 nafas. Nggak bisa. Atau beli untuk menambah 1 nafas. Kamu sudah punya nafas, beli 1 nafas saja, beli. Nggak akan ada yang dijual, nggak ada yang bisa kita belinya tadinya. Ya, karena itu kalau sudah waktunya mati, mati. Dengan berapapun biaya yang kita keluarkan, nggak akan mungkin kita bisa menambah dari ketentuan. Waktu yang diberikan Allah, berarti apa? Sangat mahal yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Nah, loh, ini berlalu sia-sia. Berlalu tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Padahal ini sangat mahal. Tidak bisa dihargai dengan apapun, dari apapun yang kita miliki. Nggak bisa. Berarti apa? Yang terbuang dari kita ini sesuatu yang kecil, sesuatu yang rendah, sesuatu yang remeh. Enggak, itu sesuatu yang sangat-sangat besar. Sesuatu yang sangat besar kita buang sia-sia. Kita kalau punya duit aja nggak mungkin 50.000 buang yang jalan. Padahal cuma 50.000. Mungkin di dompetnya, di rekeningnya masih ada puluhan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan atau ratusan juta. Tapi buang 50.000 nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi coba 1 berangkas, lemari berangkasnya isinya duit dibuang. Ada juga. Ya, kecuali orang edan. Hanya orang gila. Sama waktu kita itu 1 nafasnya sangat berharga. Lah kita buang sia-sia, tidak berarti itu. Kita nggak merasa kehilangan itu sesuatu. Padahal Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah kepada Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan wa ma uridu an yut'imun. Aku ciptakan manusia jin ini untuk ibadah. Aku tidak menginginkan dan meminta dari mereka upah, bayaran atau memberi makan. Nggak ada. Kamu diperintahkan oleh Allah ibadah. Terus jangan bingung bales. Jangan bingung bayar. Jangan bingung ngasih makan. Ibadah. Ini sudah dijamin sama Allah. Sudah ditanggung sama Allah. Kita hanya diperintahkan untuk ibadah. Dan Allah menjamin rezeki kita. Ya, menanggung rezeki kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah pemberi rezeki. Ya, Allah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Tidaklah akan mati satupun jiwa kecuali jiwa tersebut rezekinya sudah sempurna. Ya, rezekinya sudah habis, baru dia akan mati. Rezekinya belum habis, nggak akan mati. Berarti kita sudah dijamin, sudah ditanggung sama Allah rezeki kita. Nah, kita hanya perlu menjalankan apa tujuan Allah menciptakan, yaitu ibadah. Itu yang kita jalankan. Rezeki ikhtiar sebisa kita. Nggak usah kemudian bingung. Apalagi Rai ini tidak ngenain. Habis dapat bayaran besar, mari ngono berkurang. Mulai ada penghasilan, mulai cengengesan, mulai ngguyu, nyantai. Semua itu proses, semuanya ada waktu dan sebagainya. Jalankan kehidupan kita sesuai tujuan Allah menciptakan kita. Adapun rezeki nggak usah terlalu kita
bebani pikiran kita untuk itu. Kenapa? Sudah dijamin, sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. طابت لياليك والأيام يا صاحي فغنم بكية إمساء وإصباح واصرف بكية عمر لا بقاء له في طاعة الله وعاص اللائم اللاحي وكبل على الله رب العرش خالقنا مدبر الأمر عن طول وإصلاح وقدم الخير واعمل للمعاد وللخلد المؤبد في روح وأفراح وجنة ملئت بالطيبات من القصور والحور والألبان والراحي والفوز والكرب والرضوان من ملك مهيمن واحد للخير فالتحي مع النجاة من النار التي برزت للظالمين مع خزي وإفضاح فيها الأعقارب والحياة تنهشهم عما العذاب لأجسام وأرواح أحاطت النار من كل الجهات بهم سحقا لهم أسرى غم وأتراح لما عصوا ربهم ذا البدش أسقناهم دار البواري وما وكل مجتهي لم يتبع لرسول الله صفوته محمد المصطفى العاقب الماحي عليه أزكى صلاة الله ما طلت سحابة أو صبا غصن بأرياح والحمد لله رب العالمين أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك
ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما يأتي، واكتبني في ديوان ساداتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أوليائك، واسلك بي سبيل هداك، والحقني بأصفياء. اللهم اغسلني بمن يوصلني إليك، واجمعني بمن يجمعني عليك، ويسرني من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفى لديك. وصلى الله على سيدنا محمد. فاتحة بندر القبول والإقبال والصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله والسلام عليهم أجمعين، وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والأئمة المجاهدين والمقربين ومن جميع مصنف الكتب النافعة، خصوصا إلى روح الإمام مجد السلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم ومحبهم والمتلقين بهم، ولا روح زين ماجد الله بن سيد بن بن أحمد سنة علوي بن عبد الله بن أحمد، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي سنة عبد الرحمن سقاوة بن كسكران والعمر المخضار وإخوانهما، والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر على الدين، والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أقيل بن سالم، والحبيب أحمد بن محمد الحبشي الشيخ بن عبد الرحمن بن محمد الجفري مال العراشي، والحبيب يوسف بن عابد الحسني، والشيخ سلطان الزبيري عمر بن عبد الرحمن عطا، الشيخ بن عبد الله بارس كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد، والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وأصولهم وفروعهم من شيخهم تلامذتهم المنتسبين ومحبين المتلقين بهم، ولا روح الحبيب علوي بن سقاف ولا حبيب جعفر بن شيخنا سقاف، ولا حبيب عبد القادر بن حسن سقاف، ولا حبيب عبد القادر بن أحمد سقاف، ولا حبيب عبد القادر بن سقاف، ولا حبيب حسن بن محمد ولا حبيب سيدنا محمد زكاة، ولا حبيب عبد الله بن أبي بكر زكاة، وصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين ومحبهم والمتلقين بهم، إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل ذنبنا من أهل لا إله إلا الله وأحياء من علم الدين بحقهم على الله وأسرهم عند الله، أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي كروبنا ويقضي جميع حاجاتنا وديوننا الدنيا بالميسرة والحاجات الآخرة بالمغفرة، ويجعلنا من أهل الخير وقربنا إلى الخير ومن أهل الخير، ويرزقنا الاتباع بالأولياء والصالحين، ويحشرنا في زمرتهم، ويمدنا بمددهم على هذه النية وعلى كل صالحة، وعلى من وصل صلاة ولا حمار، وعلى من ومشيخنا ومقصصنا ومطرب طربنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير برية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم يا من بيده مقادير الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العنانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك البصيرة. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي. الحمد لله رب العالمين.